Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fotografi. Materi ini adalah pengulangan dari materi yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, yaitu pengertian fotografi. Saya yakin proses belajar pengertian fotografi yang kemarin kita lakukan masih banyak yang belum paham atau jelas. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Bapak akan memperjelas lagi materi yang kemarin, bukan hanya sebatas pengulangan tetapi lebih pada pengayaan. Oke, selamat mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Jangan lupa tetap semangat dan selalu mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan serius, kemudian tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Intinya kamu tetap harus mengikuti kegiatan pembelajaran ini sampai dengan kamu bisa mendapatkan ilmu yang akan kalian gunakan dalam pembelajaran di sekolah ini. Kita mulai saja materinya seperti ini. Kita mulai saja pelajaran pada kali ini. Kita akan memulai pelajaran tentang pengertian fotografi. Pengertian fotografi ini berbicara mengenai definisi-definisi tentang fotografi. Setelah mempelajari pengertian fotografi, harapannya kalian selaku siswa dapat memahami, mendapat gambaran sebenarnya fotografi itu seperti apa dan arahnya kemana, sehingga ada pemahaman yang lebih dalam lagi tentang fotografi. Oke, secara peristilahan kata fotografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata phos dan grafo. Phos itu artinya cahaya, ya. Grafo artinya melukis atau menggambar, bisa juga diartikan menulis. Jadi fotografi artinya melukis atau menggambar atau menulis dengan cahaya. Ini pengertian dasar yang diambil dari peristilahan arti kata. Nah, jadi kenapa kok bicara tentang cahaya? Karena fotografi itu pada dasarnya adalah mengenai cahaya. Jadi gambar itu tidak akan muncul kalau tidak ada cahaya. Pada mulanya dulu, sejarah awalnya muncul fotografi itu sebelum ditemukannya kamera, orang membuat gambar itu dengan cara membuat sketsa objek, dilubangi, digambar, dilubangi, bentuknya itu diikuti. Misalnya gambar orang ini dibolong ini ya, dilubangi itu, kemudian disinari oleh cahaya pakai lampu, sehingga cahaya yang masuk melalui bolongan ini menembus melalui ada misalnya dinding atau objek tempat lain lah untuk tempat menggambarnya. Bayangan yang muncul dari cahaya yang masuk ini tadilah kemudian diikuti bentuknya menggunakan alat gambar, sehingga muncullah gambar. Itu dulu ketika belum ditemukan
kamera. Itu makanya dalam perkembangannya diciptakanlah kamera yang tidak terlepas dari cahaya. Jadi walaupun menggunakan kamera, kita juga tetap berbicara mengenai bagaimana pengaturan cahaya untuk menghasilkan gambar yang baik. Nah itu. Kemudian pada saat sudah muncul kamera, maka fotografi bisa diartikan sebagai satu kegiatan menghasilkan gambar menggunakan alat namanya kamera. Jadi fotografi itu adalah sebuah kegiatan untuk menghasilkan gambar. Alatnya bernama kamera. Jadi kamera ini nanti ada settingan-settingan pencahayaannya baik internal maupun eksternal. Apabila settingan kamera itu masih bisa untuk menghasilkan cahaya, maka tidak perlu kita menggunakan cahaya eksternal yang kita buat. Cukup kita menggunakan cahaya alam, yaitu matahari. Itu prinsip dasar dalam penggunaan kamera, itu bagaimana kita menempatkan cahaya itu sesuai dengan proporsinya gitu. Jadi gambar yang baik itu bukan hanya gambar yang terang, tapi gambar yang baik yang dihasilkan oleh kamera itu adalah gambar yang memiliki makna. Nah itu. Atau nanti oleh para ahli bisa didefinisikan gambar itu memiliki cerita. Jadi ketika orang melihat gambar itu langsung punya maksudnya, itu langsung kita tahu dari gambar itu. Misalnya gambar ini, ketika kita melihat gambar ini kan kita langsung tahu, oh ini seorang fotografer sedang mencari objek berupa sunset, matahari, begitu. Kemudian fotografi menurut para ahli, yang pertama Ansel Adams. Ansel Adams ini seorang jurnalis, kemudian juga fotografer. Dia mendefinisikan fotografi sebagai seni kreatif yang lebih sebagai sarana ide komunikasi faktual. Jadi fotografi itu adalah seni yang kreatif. Kreatif itu artinya tidak mampu menghasilkan karya terus. Ya, fotografi itu ada saja hasilnya dan menarik itu namanya kreatif. Nah, seni itu untuk alat menyampaikan ide komunikasi itu pesan faktual itu saat ini gitu. Jadi idenya disampaikan secara faktual kondisi saat ini gitu. Ini kalau dia seorang jurnalis, ini sangat berlaku sekali pengertian seni kreatif komunikasi faktual. Seorang wartawan itu biasanya kan fotografer juga gitu. Kemudian Ansel Adams ini juga menjelaskan fotografi itu sebagai media berekspresi dan komunikasi yang kuat. Jadi media untuk berekspresi, untuk mengungkapkan segala macam ide dan gagasan tadi, mengungkapkan ide gagasan melalui gambar, dan komunikasi yang kuat. Jadi gambar yang dihasilkan itu memiliki pesan. Jadi komunikasi itu intinya pesan. Pesannya itu kuat, artinya ketika orang melihat gambarnya itu langsung paham maksudnya, ngerti yang dimau oleh gambar itu. Kemudian fotografi itu menawarkan beragam persepsi. Persepsi itu anggapan. Kita bisa menganggap gambar itu apa saja, ya, tergantung dari gambar yang ada itu. Kemudian fotografi itu menghasilkan gambar yang interpretasi. Jadi bisa ditafsirkan macam-macam. Misalnya contoh gambar ini, kamera di atas sampah kering, daun-daun. Kita bisa memaknai itu. Jadi multi tafsir. Jadi ada tafsirnya. Ini maksudnya apa?
Maksudnya mungkin kalau secara kasat mata ini mungkin kamera jatuh, atau bisa makna tafsirnya bisa ada pesan yang ingin disampaikan, berhati-hatilah bahwa di setiap saat itu ada yang mengamatimu gitu. Siapa yang mengamati? Ya, ini kamera, inilah yang mengamati. Simbol dari pengamatnya itu adalah kamera. Dan eksekusi artinya ketika kita melihat sesuatu langsung kita ambil tindakan, yaitu pengambilan gambar, namanya eksekusi. Eksekusi itu tindakan, penindakan dalam, kalau fotografer dia ngambil gambar yang tak ada batasnya. Artinya jangan kita ini dibatasi oleh hal-hal yang membuat kita tidak mampu menghasilkan gambar. Kemudian menurut Ansel Adams juga bahwa fotografi itu sebagai media fotografer untuk berkisah. Ansel Adams ini kan juga seorang penulis, ya, penulis cerita. Jadi caranya seorang fotografer menceritakan sesuatu itu adalah dengan gambar. Gitu. Contohnya ini tadi. Gambar ini ada ceritanya ini. Di atas ada kamera, di atas tumpukan sampah. Ada cerita dalam gambar ini, gitu loh. Itu menurut Ansel Adams. Kemudian menurut Elliot Erwitt, ya. Elliot Erwitt itu mendefinisikan fotografi adalah sebuah seni observasi. Jadi sekali lagi fotografi itu adalah seni. Seni observasi, seni mengamati, ya, nengok-nengok gitu. Kemudian diambillah gambarnya. Kemudian Elliot Erwitt ini juga mendefinisikan fotografi adalah tentang menemukan suatu hal yang menyenangkan di suatu tempat yang biasa. Tempatnya biasa-biasa saja, tapi dengan kegiatan fotografi muncul kesenangan. Kesenangannya apa? Mampu menghasilkan gambar yang baik. Itulah muncul kesenangan bagi seorang fotografer, apalagi bagi orang yang melihat gambar hasil jepretannya itu tadi. Fotografi bukan soal apa objek yang kita lihat, ya, namun tentang bagaimana kita melihat objek tersebut. Ini hubungannya dengan ini tadi. Sesuatu yang biasa-biasa saja itu bisa menjadi luar biasa kalau fotografernya itu mampu mengambil gambarnya. Jadi bukan persoalan objeknya, tetapi bagaimana kita melihatnya. Gitu. Kita bisa mendapatkan foto bagus di mana saja, ya, di mana saja, tanpa ada batasan tempat, tanpa ada batasan waktu. Ini hanyalah perihal melihat dan mengorganisir objek. Jadi bagaimana kita menempatkan objek ke dalam sebuah frame, yang namanya frame, itu namanya mengorganisir. Itu disusun. Objeknya biasa-biasa saja, tapi karena kita pandai mengorganisirnya, maka kita bisa menghasilkan gambar yang bagus. Jadi karena Elliot Erwitt ini adalah seorang environmentalis atau seorang pecinta alam, dia menyarankan bahwa untuk mendapatkan objek itu atau mengambil gambar foto itu tidak perlu jauh-jauh. Dia cukup menyarankan kita hanya perlu peduli pada lingkungan sekitar kita. Artinya yang ada di sekitar kita inilah sasaran foto kita. Bisa yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan dan komedi itu ya lelucon lah. Ada hal-hal yang lucu di sekitar kita ini yang bisa kita abadikan lewat foto. Nah itu. Kemudian pengertian fotografi menurut para ahli yang berikutnya ini menurut Amir Hamzah Sulaiman. Ini fotografer atau seniman, ya, sastrawan dari Indonesia. Dia mendefinisikan
bahwa fotografi mempunyai arti secara keseluruhan adalah menggambar dengan bantuan cahaya. Tadi sama seperti pengertian yang awal kita jelaskan tadi. Tetapi ada juga yang mengartikannya menulis dengan cahaya. Artinya bahwa foto itu bisa menjadi sebuah gambar karena ada cahaya. Tidak akan ada gambar kalau tidak ada cahaya. Walaupun kita menggunakan kamera, tetap ada cahaya yang dibutuhkan, yang kita gunakan. Baik cahaya yang langsung dari kamera disetting, ini kan kayak mata manusia itu bisa melebar, menyempit ketika berada di ruangan gelap maka dia iris matanya itu melebar untuk mendapatkan cahaya. Ketika dia berada di tempat yang terang atau over cahayanya, maka iris matanya itu mengecil supaya tidak terlalu kebanyakan cahaya masuk. Begitu, nanti ada itu namanya, kita pelajari tentang segitiga exposure, bagaimana kita mengatur mengenai pencahayaan yang dibutuhkan oleh kamera sehingga menghasilkan gambar yang baik. Kemudian ahli berikutnya yang menyatakan ini adalah Yudi Suratmojo, ini juga orang Indonesia, mendefinisikan fotografi sebagai media komunikasi dan alat dialog. Media komunikasi, media untuk menyampaikan pesan, dan alat dialog. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan melalui gambar itu. Jadi bukan hanya gambar-gambar yang orang itu nggak ngerti apa maksudnya. Jadi ada pesan di situ. Itulah fotografi. Kalau nggak ada pesan itu bukan fotografi, gambar biasa. Dan alat dialog, artinya alat dialog itu begini. Ketika kita melihat sebuah foto, kemudian kita merasa takjub atau merasa senang sekali, itu maka ada respon, ada timbal balik dari foto yang kita lihat itu. Itulah yang namanya dialog. Dialog itu kan ada timbal balik, ya. Timbal baliknya itu cukup dengan rasa dari seorang yang melihat gambarnya itu, hingga sampai dia mengucapkan ucapan misalnya, wow bagus sekali fotonya, itu berarti ada alat dialog. Kemudian berfungsi sebagai dokumentatif, artinya foto-foto yang kita buat itu adalah dokumentasi, ya. Bukan hanya sebatas keperluan sederhana saja, tetapi sewaktu-waktu ini bisa menjadi sebuah arsip yang bisa digunakan di masa yang akan datang. Kemudian informatif itu ada informasi yang diberikan dari gambar itu, ada beritanya itu. Biasanya kalau seorang jurnalis, wartawan itu informatif gambarnya. Kamu lihatlah di koran-koran itu yang ada gambar foto-fotonya yang dihasilkan oleh fotografer. Maka dia berusaha untuk memberikan informasi melalui gambar. Bahkan sebenarnya gambar itu sudah jelas, orang langsung ngerti maksud dari gambar itu pun masih diberi keterangan di bawahnya. Ini kalau di jurnalis itu di koran. Dan bagian dari seni, ingat fotografi ini sekali lagi adalah tentang seni. Seni itu bicara tentang keindahan. Memang sangat subjektif sekali sifatnya. Keindahan sesuatu itu sangat subjektif. Menurut kita indah belum tentu menurut orang. Nah, gitu. Ini fotografi menurut Yudi Suratmojo. Kemudian fotografi menurut Seno Gumira Aji Dharma. Ini juga seorang seniman dari Indonesia. Usaha menampilkan dan berperan dalam realitas yang terdapat dalam sebuah foto, sehingga dapat dikenal dan dihayati, yang menampilkan kepada manusia sebagai representasi. Seno Gumira Aji Dharma ini seorang seniman, ya, penulis eseis, menampilkan dan berperan dalam realitas yang terdapat dalam sebuah foto. Jadi ada fakta, realitas yang disajikan dalam sebuah foto itu.
Misalnya foto seorang kakek-kakek yang sedang bekerja di tengah sawah, itu kan sebuah realitas, itu ada kenyataannya, bukan mengada-ada gitu. Sekalipun dalam pelaksanaannya mungkin kita tidak mendapatkan foto seorang petani asli, itu kita bisa menggunakan model yang kita berikan aksesoris layaknya seorang petani untuk mendapatkan gambar bahwa ada benar-benar petani yang bekerja di tengah sawah. Itulah realitas, sehingga dapat dikenal dan dihayati. Jadi kalau nengok foto itu kita kenal gitu, bukan kenal orang yang dalam foto itu, kenal tentang apa yang digambarkan dalam foto itu. Sawah misalnya, kemudian kelelahan seorang petani yang sedang bekerja di sawah, itu kenal, kemudian dihayati bagaimana kita itu ikut merasakan apa yang ada dalam foto itu. Yang menampilkan kepada manusia sebagai representasi itu perwakilannya, jadi objeknya manusia gitu. Kemudian menurut saya Gumira Haji Dharma ini, sebuah foto menjadi berarti karena adanya perbedaan makna dari banyak audiens. Foto itu akan memiliki makna yang dalam bila orang itu punya tafsir yang berbeda-beda. Kamu melihat gambar ini apa maksud gambar ini? Misalnya ini seorang fotografer, ada yang menganggap ini fotografer, ada yang menganggap ini seorang petugas pengukur tanah gitu. Begitu ya. Jadi ketika masing-masing orang itu makin menafsirkan gambar foto itu dengan beragam, bermacam-macam, maka foto itu menjadi punya arti. Itu kalau menurut Seno Gumira Haji Dharma. Jadi tidak ada tafsir tunggal gitu maksudnya, tidak ada pemahaman tunggal. Orang bisa menafsirkan menurut persepsi dia masing-masing, maka foto akan menjadi lebih dalam. Kemudian fotografi menurut Dr. Iko Mangsudarma, ini orang yang sangat terkenal di dunia fotografi dan videografi juga. Teori-teorinya ini banyak digunakan, dipelajari di kampus-kampus atau mahasiswa-mahasiswa yang menempuh perkuliahan jurusan film, jurusan fotografi gitu. Menurut dia, media foto adalah salah satu media komunikasi untuk menyampaikan pesan atau ide kepada orang lain gitu. Sekali lagi, gambar itu harus menyampaikan pesan ya. Pesan itu dikomunikasikan melalui gambar begitu. Kenapa saya mau bikin slide yang ada gambar-gambarnya ini? Supaya komunikasi kita ini lancar, bukan hanya untuk memperindah tampilan ini saja, tapi ada pesan yang ingin disampaikan kepada orang ya. Jadi kita menghasilkan gambar itu supaya orang mengerti maksud dari gambar yang kita buat itu tadi. Itu menurut Komang. Dan pengertian fotografi menurut Dr. Iko Mangsudarma ini banyak digunakan oleh kalangan akademisi, ya, praktisi fotografi atau para fotografer. Jadi foto itu harus ada pesannya. Nah, supaya ada pesan, maka buatlah foto yang punya makna. Nanti kita akan mempelajari secara tersendiri bagaimana menghasilkan sebuah foto yang memiliki makna. Kemudian menurut Markus Sujoyo, fotografi adalah kegiatan merekam dan memanipulasi cahaya untuk mendapatkan hasil akan sesuatu yang diinginkan. Ini hampir mirip dengan tadi Sudarma tadi, hanya dia ada manipulasi cahaya begitu. Tetap ada bantuan cahaya, terutama ketika kita melakukan pengambilan gambar di dalam ruang studio atau di dalam ruangan. Itu kan tidak cukup hanya mengandalkan kamera saja, harus ada alat tambahan yaitu cahaya. Misalnya kalau kita mengamati gambar ini ya, ini kan logika
cahaya itu adalah matahari. Matahari itu kan di atas, makanya cahaya matahari dari atas ke bawah. Bisa saja ini aslinya itu tempatnya terlalu rimbun, tertutup oleh pohon-pohonan, maka dibuat cahaya bantuan yang sama seperti cahaya matahari, sehingga logika cahayanya tepat dari atas ke bawah gitu. Jadi itu yang disebut dengan manipulasi cahaya. Jadi ada cahaya buatan mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang diinginkan itu harus sesuai dengan logika cahaya kehidupan manusia itu adalah matahari. Jadi walaupun cahaya mataharinya itu dibuat buatan, maka logikanya tetap jalan gitu. Kemudian pengertian fotografi menurut Richard Maynard. Richard Maynard ini mendefinisikan fotografi merupakan sains. Sains adalah ilmu pengetahuan, atau lebih tepatnya seni, tadi sama seperti para ahli yang lain, yang menghasilkan gambar dengan menggunakan aktivitas penandaan atau marking pada suatu permukaan sensitif dengan bantuan cahaya. Permukaan sensitif ini kalau di kamera itu adalah cermin yang ada di dalam kamera itu. Nah, itu ada penandaannya, dia penandaan terhadap bagian mana yang harus mendapat cahaya, begitu. Jadi permukaan sensitif itu mirrornya atau cerminnya, kemudian ada bantuan cahaya. Bantuan cahaya ini bisa yang internal maupun eksternal. Kalau kita melihat foto ini kan bantuan cahayanya alami ya, dari matahari. Kita lihat mataharinya ada dari sebelah sini, maka cahaya bagian yang terang adalah sebelah sini, sementara sebelah sini lebih gelap. Nah itu menurut Richard Maynard. Jadi fotografi itu seni. Jadi hampir semua ahli itu menyatakan bahwa fotografi itu adalah seni ya. Seni bagaimana mengolah cahaya gitu. Lalu berikutnya ini fotografi menurut Tony Worobey ya. Fotografi sebagai kegiatan menggambar atau melukis dengan cahaya, sama seperti yang tadi, melukis dengan cahaya. Dan memang sebenarnya semua fotografi dapat dilihat sebagai kegiatan melukis dengan cahaya. Semua jenis kegiatan fotografi, baik indoor maupun outdoor, itu adalah melukis dengan cahaya. Karena ada cahaya sehingga menghasilkan gambar. Nah itulah fotografi menurut beberapa ahli yang bisa Bapak sajikan di sini. Dari berbagai macam pengertian fotografi yang disajikan oleh para ahli, kita bisa menarik kesimpulan bahwa fotografi secara peristilahan itu adalah melukis atau menggambar dengan cahaya. Hampir semua ahli tadi sepakat dengan itu. Kemudian yang terpenting lagi bahwa fotografi adalah seni mengkomunikasikan ide, seni menyampaikan ide, menyampaikan pesan idenya, mengkomunikasikan cerita atau kisah. Jadi gambar itu harus ada ceritanya. Ya, apa ini gambar ini ceritanya? Dan gagasan. Ada gagasan di situ yang ingin disajikan. Nanti kalau kita belajar tentang jenis-jenis fotografi itu kan ada arsitektural fotografi, itu ada gagasan di situ. Banyaklah, semua gambar itu punya ide, punya gagasan. Dan kita mengambil gambar itu harus berangkat dari sebuah gagasan. Jangan ya boleh saja spontan, tapi spontan itu tetap berdasarkan ide. Nah, itu disajikan melalui gambar. Gambarnya itulah foto yang dibuat dengan menggunakan alat bernama kamera. Karena saat ini peralatan fotografi sudah canggih sekali berupa kamera dengan berbagai macam merek dan tipe. Kita tidak perlu
hebat-hebatan alat. Yang terpenting bagaimana gambar yang kita hasilkan itu. Alatnya bagus, tapi kalau kita tidak menguasai teknik pengambilan gambar, ya sama saja. Akan lebih bagus kameranya biasa saja, tetapi hasil gambarnya luar biasa. Itu yang kita inginkan dari kegiatan fotografi itu, bukan hanya kita hebat-hebatan kamera. Insya Allah nanti kalau kita praktek itu kita akan menggunakan peralatan kamera yang ya di atas standar, setidaknya itu, walaupun hanya berbasis pada satu merek kamera. Ya, nanti kita juga akan belajar setelah ini tentang jenis-jenis kamera. Nah itu. Oke, saya kira itu saja. Sekian, terima kasih. Saya harapkan kalian tetap semangat belajar dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.